Sesawi Kur Yesu channel yang renungan harian, inspirasi kehidupan, dan portal Media Mana Kristiani. Damai sejahtera beserta kita. Semoga sahabat-sahabatku yang terkasih di dalam Kristus muda, dimanapun Anda berada, sungguh selalu beroleh rahmat sukacita, berkat yang melimpah, perlindungan dari Tuhan, dan rahmat kesejahteraan sahabatku yang terkasih di dalam Kristus. Sahabatku dimanapun Anda berada, sobat muda dan saudara-saudaraku, pada kesempatan ini, pada hari Selasa pekan biasa ke-32 ini sahabatku, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan kembali dari Injil Lukas, bab 17 ayat 7 sampai dengan 10. Mari sahabatku yang terkasih, kita satukan hati dan pikiran kita siapkan hati dan pikiran kita, supaya dengan kesungguhan hikmat sukacita, kita boleh dan mau terima firman Tuhan sahabatku. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada para murid, "Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membaja atau mengembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, 'Mari, segera makan.' Bukankah sebaliknya, ia akan berkata kepada hamba itu, 'Sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum, dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum.' Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu, karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikianlah juga kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, 'Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan.' Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus." Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, sobat muda dan saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, mari sejenak kita merenungkan syair dari sebuah lagu, "Hati sebagai Hamba", terutama bagian refrennya, sahabatku yang terkasih. "Inilah yang kupunya, hati sebagai hamba, yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana kan ku bawa hati yang menyembah, dan roh dan kebenaran selama-lamanya." Sahabatku yang terkasih, lagu ini sangat dalam maknanya, terutama melihat posisi kita di hadapan Allah Bapa, sahabatku. Kita semua hanyalah seorang hamba yang siap untuk taat dan setia padanya, yang selalu membawa hati yang siap menyembah dalam roh dan kebenaran, sahabatku. Dengan hati sebagai hamba, kita sungguh dituntun untuk mengarahkan hidup kita kepada kehendak dan rencana Tuhan Bapa kita, yang tentunya akan membawa kita pada hidup yang kekal, sahabatku. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, hati sebagai hamba, inilah tema sentral pada kesempatan ini. Rasul Paulus dalam suratnya kepada Titus sungguh menasihati supaya sebagai seorang pribadi yang matang secara pribadi dan rohani, sungguh harus menambahkan semuanya dalam perkataan dan perbuatan sehari-hari, sahabatku. Dan dalam penutup nasihatnya, sahabatku, secara khusus ditujukan kepada para hamba. Demikian penggalan firman-Nya, "Hamba-hamba hendaknya taat kepada tuannya dalam segala hal dan berkenan kepada mereka. Jangan membantah, jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah, Juru Selamat kita." Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, Yesus menasihati kita agar kita mempunyai hati sebagai hamba. Katanya dalam firman Tuhan, sahabatku, "Demikianlah juga kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, 'Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna.
Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Sahabatku, untuk sampai pada penghayatan seperti ini, kita membutuhkan kerendahan hati yang amat, sahabatku. Maka sahabatku, Yesus pun bersabda, "Mari, kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat, belajarlah daripadaku, karena aku murah hati dan rendah hati." Mempunyai hati sebagai hamba adalah wujud konkret kerendahan hati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, mari kita tutup renungan singkat ini, kita satukan dengan doa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, tuntunlah kami untuk menjadi pribadi yang rendah hati, yang siap untuk taat dan setia kepadamu Tuhan. Pakailah hidup kami menjadi sarana firman-Mu yang hidup, dan hidup kami semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah yang terjadi dalam hidup kami ya Tuhan, terjadi seturut kehendak-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, terima kasih banyak sahabatku. Kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita belajar sahabatku. Mari sahabatku, kita menjadi pribadi-pribadi yang semakin rendah hati, berani mengampuni, menjadi pribadi yang semakin dewasa dan bijaksana. Sebarkan video ini supaya banyak orang semakin terima berkat dan terima rahmat sukacita. Banyak orang dipulihkan, banyak orang disembuhkan sahabatku. Hidup kita penuh berkat, hidup kita penuh sukacita, hidup kita penuh kesejahteraan, hidup kita penuh perlindungan. Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Sampai jumpa di renungan harian episode selanjutnya. See you later. Bye-bye. Berkah dalam, Tuhan memberkati. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, nyalakan notifikasinya, dan share ya.